Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang cara mendatangkan rezeki dan menghalanginya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Fasal tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan yang menghalanginya, yang menambahkan umur dan yang menguranginya. Tsumma la budda li talibil ilmi minal quwwati. Kemudian seorang penuntut ilmu harus memiliki kekuatan wa ma'rifati ma yajidu fihi, dan mengetahui hal-hal yang menambahnya kekuatan, wa ma yajidu fil umri wassihhati, serta hal-hal yang menambah umur dan kesehatan. Liyat tafarraga fi talabil ilmi, agar ia dapat fokus dalam menuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika sannafu kutuban, dalam semua hal tersebut para ulama telah menulis di dalam kitab-kitabnya. Fa'awradtu ba'duha huna ala sabilil ikhtisari, maka aku sebutkan sebagian di antaranya di sini secara ringkas. Kalimat ini mengandung pesan penting bahwa seorang pencari ilmu perlu menjaga kekuatan tubuh, umur yang berkah, dan kesehatan agar bisa konsisten dan khusyuk dalam perjalanan menuntut ilmu. Semua itu telah dibahas dalam kitab-kitab klasik, dan penulis akan meringkasnya untuk membaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujaddal qadaru illa bid-du'ai. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Wala yajidu fil umuri illa birri. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali dengan kebaikan. Fa innar rajula la yuhramu minar rizki bidzanbin yusibuhu. Sesungguhnya seorang lelaki bisa terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis ini mengandung 3 pelajaran besar. Yang pertama, doa dapat mencegah takdir buruk. Meskipun secara qadha Allah telah menetapkan, tapi doa termasuk sebab yang Allah tetapkan untuk mengubah atau meringankan takdir. Yang kedua yaitu kebaikan atau kebajikan, seperti berbakti kepada orang tua, sedekah, silaturahmi, menjadi sebab umur panjang atau berkahnya usia. Yang ketiga, dosa bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki. Meskipun rezeki telah ditentukan, dosa dapat menghalangi penghalang turunnya rezeki tersebut. Sabata bihadzal hadithi annartiqaba adzanbi sababu hirmanir rizki.
Ditetapkan dengan hadis ini bahwa melakukan dosa merupakan sebab terhalangnya rezeki. Khususon al-kadhibu fa innahu yuriful faqra, terutama dusta. Karena sesungguhnya ia menimbulkan kemiskinan. Waqad warada fihi haditsun khasun, dan telah diriwayatkan hadis khusus mengenainya. Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqa. Demikian juga tidur setelah subuh dapat menghalangi rezeki. Wa kasratun naumi turithul faqra, dan terlalu banyak tidur menyebabkan kemiskinan. Wa faqral ilmi aidon, dan juga menyebabkan kefakiran dalam ilmu. Kalimat di atas menekankan bahwa dosa, terutama dusta, bisa menghalangi datangnya rezeki, termasuk kebiasaan buruk seperti tidur setelah subuh, terlalu banyak tidur secara umum. Tidak hanya menyebabkan kemiskinan harta, tetapi juga kemiskinan ilmu, yaitu sulit memahami, menghafal, dan mencari ilmu. Wa qala al-qailu syi'ran, seorang penyair berkata di dalam bait syairnya, sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Kegembiraan manusia terletak pada memakai pakaian yang indah, sedangkan mengumpulkan ilmu itu terletak pada meninggalkan kantuknya atau tidak tidur berlebihan. Bait ini membandingkan dua jenis kesenangan. Yang pertama, kesenangan duniawi. Kebanyakan orang merasa senang dalam penampilan lahiriah seperti pakaian. Yang kedua, kesenangan hakiki bagi pencari ilmu. Bukan dalam pakaian, tapi dalam kesungguhan belajar, termasuk melawan rasa ngantuk dan malas. Wa qala, dan ia berkata, Alaysa minal khuzni anna layaliya tamurru bila naf'in wa takhsaru min umri. Bukankah termasuk kesedihan bahwa malam-malamku berlalu tanpa adanya manfaat, dan malam-malam itu mengurangi dari umurku. Bait ini mengungkapkan rasa penyesalan dan kesedihan seseorang yang menyadari bahwa waktu hidupnya berlalu sia-sia, yaitu malam-malam yang kosong dari amal, ilmu, dan ibadah. Yang kedua, yaitu waktu yang terbuang justru mengurangi ilmu tanpa menghasilkan nilai apapun. Wa qala aidan, dan ia juga berkata, Qum al-laila ya hada la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yangfad. Bangunlah pada malam hari, semoga engkau mendapat petunjuk. Sampai kapan engkau tidur? Sampai kapan engkau terus tidur di malam hari, sementara umurmu terus habis? Syair ini adalah nasihat untuk membangkitkan semangat ibadah di malam hari, khususnya qiyamul lail. Penulis menyindir orang yang lalai dan lebih mementingkan tidur daripada memanfaatkan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal umur terus berkurang setiap harinya. Wan naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Wal baulu uryanan, buang air kecil dalam keadaan telanjang. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub atau belum mandi wajib. Wal aklu muttaki'an ala janbin, makan sambil bersandar di sisi tubuh. Wattahawuna bisukatil ma'idati, meremehkan ketika meja makan atau nampan jatuh. Waharqu kisril basoli wathaumi, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Wa kansul baiti fil laili bil mingzili, menyapu rumah pada malam hari dengan kail lap. Wa tarkul kumamati fil baiti, membiarkan sampah di dalam rumah. Wal masyu qaddamal masyayikhi, berjalan di depan para ulama atau guru. Wa nidha'ul walidaini
bismihima, memanggil orang tua dengan namanya, wal khilalu bikulli khosyabatin, membersihkan gigi dengan sembarang kayu. Kumpulan perilaku ini berasal dari tradisi adab ulama salaf yang mengaitkan beberapa perbuatan dengan dampak negatif spiritual dan fisik. Meskipun tidak semuanya berdasar hukum syar'i secara langsung, tapi lebih bersifat hikmah dan etika hidup. Tujuannya adalah agar seorang muslim, terutama penuntut ilmu, menjaga adab lahir dan batin, serta menjauh dari perbuatan yang diyakini bisa mengurangi keberkahan ilmu, rezeki, dan umur. Wa ghuslul yadaini bil bittini wat turabi, mencuci tangan dengan lumpur dan debu. Wal julusu alal attabati, duduk di ambang pintu. Wa ittika'u ala ahadi jauzayil babi, bersandar pada salah satu sisi pintu. Wa tawaddu'u fil mabrozi, berwudu di tempat buang hajat. Wa khiyatatis thawbi ala badanihi, menjahit baju saat masih dipakai di tubuh. Wa tajfiful wajhi bisthawbi, mengeringkan wajah dengan pakaian atau pakaian yang sedang dipakai. Wa tarkul ankabuti fil baiti, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Wa tahawunu fis sholati, dan meremehkan salat. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri, bergegas keluar dari masjid setelah sholat subuh. Kumpulan adab ini mencerminkan hikmah tradisional Islam yang seringkali ditunjukkan untuk mendidik penuntut ilmu agar menjaga kebersihan adab lahir dan ruhiyah atau rohaniyah. Karena hal-hal sepele pun bisa menghalangi keberkahan ilmu dan rezeki. Dalam banyak kitab adab klasik seperti Tadbirul Manzil, hal-hal semacam ini menjadi rambu penting dalam membentuk pribadi muslim yang tertib, suci, dan berakhlak mulia. Wa ibtikaru bidzahabi ila suqi, pergi ke pasar terlalu pagi, artinya sebelum waktu yang umum atau yang biasanya. Wa ibta'u fir ruju'i minhu, melambat-lambatkan pulang dari pasar. Wa syira'u kasaratil khubji minal fuqara'i, membeli potong-potongan roti dari orang miskin. Wa su'alu, meminta-minta. Wa du'a'u syarri 'alal walidi, mendoakan keburukan terhadap orang tua. Wa tarku takhmiril awani, meninggalkan penutup bejana atau wadah bekas makan atau minum. Wa itfa'us siraji bin nafasi, mematikan lampu dengan hembusan mulut. Kumpulan kebiasaan di atas termasuk dalam nasihat adab salaf yang ditujukan untuk menjaga kebersihan pribadi dan rumah tangga, adab sosial, keberkahan waktu dan harta, kesucian hubungan dengan orang tua dan sesama. Meskipun sebagian hal tersebut tidak berdosa secara syar'i, namun dikategorikan sebagai tata hidup yang dianjurkan dihindari karena bisa membawa hilangnya keberkahan atau mengarah pada kemiskinan, penyakit, dan kehinaan. Kullu dzalika, semua itu yurithul faqra, menyebabkan kemiskinan. Urifa dzalika bil athari, hal itu diketahui melalui athar atau riwayat-riwayat. Kalimat ini menegaskan bahwa kebiasaan buruk yang disebut sebelumnya atau yang disebutkan di atas, meskipun tampak ringan, dapat membawa dampak besar seperti hilangnya rezeki, keberkahan, dan kehormatan. Sebagaimana diketahui dari athar para ulama dan pengalaman generasi terdahulu.
Wa kada al-kitabati fil qalamil ma'qudhi. Demikian pula menulis dengan pena yang terikat atau rusak ujungnya atau bengkok. Wal imtisyati bil mistil mangkasiri. Menyisir rambut dengan sisir yang patah. Wa tarkud du'ai lil walidaini. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Wa ta'ammumu qa'idan. Memakai sorban dalam keadaan duduk. Wa sarwulu qa'iman. Memakai celana dalam keadaan berdiri. Wal bukhlu wa takriru. Kikir dan terlalu perit. Wal israfu. Boros atau berlebihan dalam penggunaan harta. Wal kasalu wa tawani. Malas dan menunda-nunda. Wa tahawanu fil umuri. Meremehkan dalam berbagai urusan. Kumpulan sifat dan perbuatan ini termasuk dalam peringatan adab klasik untuk menuntut ilmu dan umum Islam secara umum, agar menjaga kesopanan lahir batin, menumbuhkan rasa hormat terhadap ilmu dan para guru, meningkatkan keberkahan dalam hidup dengan meninggalkan sifat-sifat tercela seperti malas, boros, pelit, dan sembrono. Wa qala Rasulullah alaihi salamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istangzilur rizqa bis sadaqati, turunkanlah atau mintalah rezeki dengan sedekah. Wal bukuru mubarakun, dan waktu pagi artinya bekerja lebih awal itu penuh keberkahan. Yajidu fi jami'in ni'ami, ia menambah dalam semua jenis nikmat. Khususan fir rizki, khususnya dalam hal rezeki. Hadis ini adalah pengingat bahwa rezeki tidak hanya dicari dengan kerja keras, tetapi juga dengan nilai-nilai spiritual seperti sedekah dan keberkahan waktu pagi. Dua amalan ringan, tapi efeknya sangat besar jika dilakukan secara istiqomah. Wa husnul khatti min mafatihir rizki, keberuntungan yang baik termasuk kunci-kunci rezeki. Wa bastul wajhi wa tibul kalami yajidu fil khifdi war rizki. Wajah yang ramah dan ucapan yang baik menambah daya hafal dan rezeki. Wa anil Hasan ibn Ali kansul fina'i wa ghuslul ina'i majlabati lil ghina. Dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu, menyapu halaman dan menyuci wadah adalah sebab datangnya kekayaan. Tiga hal utama dalam kutipan ini yang menjadi sebab datangnya rezeki dan keberkahan adalah keberuntungan yang baik, tanda takdir yang mendukung, yaitu hasil dari usaha dan doa. Yang kedua yaitu akhlak mulia, ramah dan berbaik dan berkata baik. Itu memperluas relasi dan mendatangkan simpati. Yang ketiga yaitu kebersihan rumah dan peralatan, mengundang kenyamanan, kesehatan, dan keberkahan. Wa akwal asbabil jadhibatir lirizki, dan sebab yang paling kuat dalam menarik rezeki adalah iqamatis sholati bitta'dimi wal khusyu'i, menegakkan salat dengan penuh pengagungan dan kehusuan. Wa ta'dilul alkani wasairi wajibatiha wa sunaniha wa adzabiha, menyempurnakan rukun-rukunnya serta seluruh kewajiban, sunnah dan adabnya. Wa salatut duha fi dzalika ma'rufah, dan salat duha termasuk hal yang dikenal dalam hal ini, yaitu dalam penarikan rezeki. Wa qira'atus suratil waqi'ati khususan fil laili waqtun naumi, dan membaca surat al-waqi'ah khususnya di malam hari menjelang tidur. Sebab-sebab utama datangnya rezeki menurut asar ulama salaf. Yang pertama, menegakkan salat dengan khusyuk dan adab, menyempurnakan rukun dan sunat salat, melazimkan salat duha, membaca surat al-waqi'ah di malam hari. Karena kunci rezeki sejati bukan hanya kerja keras, tapi juga kualitas hubungan dengan Allah,
khususnya lewat salat dan Al-Qur'an. Wa qiraatul mulki wal muzammil wal laili idza yaghsha alam nashrah laka sadrak. Dan membaca surat Al-Mulk, Al-Mujammil, Al-Lail dan Alam Nashrah. Wa khudurul masjidi qabla al-adhan, dan menghadiri ke masjid sebelum adzan. Wal mudawamati 'ala dhuharati, dan terus-menerus dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil baiti, dan melaksanakan sunnah fajar, yaitu sunnah qabliyah subuh dan witir di rumah. Wa alla yatakallama bikalamid dunya ba'dal witri, dan tidak berbicara tentang urusan dunia setelah salat witir. Wa la yukthira mujalasatin nisa'i illa 'indal hajati, dan tidak banyak duduk bersama wanita kecuali saat diperlukan. Wa alla yatakallama bikalamin lagwin, dan tidak berkata-kata dengan ucapan yang sia-sia. Kutipan ini menguraikan amalan dan adab spiritual yang dianjurkan untuk menarik rezeki, menjaga kebeningan jiwa atau kesucian jiwa, meningkatkan keberkahan waktu. Amalan-amalan ini berpusat pada kebersihan hati, kesucian lahir, pengendalian lisan, dan menjaga waktu dengan kebaikan. Wakila man istaghalla bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, dan dikatakan barang siapa menyibukkan diri dengan hal yang tidak penting baginya, maka akan luput dari hal yang penting baginya. Qala Bujur Jumhir berkata, idza ra'aitar rajula yukthirul kalama fastaiqin bijununihi. Jika engkau melihat seorang banyak bicara, maka yakinilah bahwa ia adalah bodoh. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, idza tammal aqlu naqasal kalamu. Jika akal seseorang telah sempurna, maka bicaranya akan berkurang. Kutipan di atas memberikan 3 pelajaran utama. Jangan sibuk dengan yang tidak penting, karena itu akan melalaikan dari hal-hal yang benar-benar perlu. Yang kedua, banyak bicara adalah tanda kurangnya akal atau kedangkalan ilmu. Yang ketiga, orang cerdas dan bijak lebih banyak diam, berbicara hanya ketika perlu dan dengan faidah-faidah. Qala al-musannifu rahimahullahu wattafaqali fi hadzal ma'na syi'ran. Penulis kitab berkata, semoga Allah merahmatinya, telah terlintas bagiku dalam makna ini sebuah syair. Idza tammal aqlu mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukthiron. Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dan yakinlah terhadap kebodohan seseorang apabila ia banyak bicara. Kutipan ini merupakan nasihat moral klasik yang mengandung 2 pelajaran penting. Yang pertama, orang bijak akan sedikit bicara karena ia menimbang ucapan dan lebih memilih diam daripada sia-sia. Orang bodoh cenderung banyak bicara karena tidak menyadari batas pengetahuannya dan tidak menjaga lisannya. An-nathku jayyinun wasukutu salamatun faida nataqta fala takun mukatsiran. Ucapan adalah perhiasan dan diam adalah keselamatan. Maka jika engkau berbicara, janganlah terlalu banyak atau berlebihan. Bait hikmah ini mengajarkan prinsip adab dalam berbicara, yaitu berbicara itu indah jika dilakukan dengan hikmah. Diam lebih selamat daripada berbicara tanpa manfaat. Berbicara seperlunya adalah ciri orang yang berakal dan orang yang terpuji. Siapa yang banyak bicaranya, banyak pula kesalahannya. Hadis Nabi SAW.
Ma nadimtu ala sukutin marratan walaqad nadimtu alal kalami miraran. Aku tidak pernah menyesal karena diam walau sekali. Namun sungguh aku pernah menyesal atas ucapan berkali-kali. Diam sama dengan aman, jarang menimbulkan penyesalan. Bicara atau banyak bicara sama dengan rawan sehingga menimbulkan penyesalan bila tidak dijaga. Oleh karena itu, bijaklah dalam berbicara dan jika ragu, diam lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.